Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, saudaraku penyiar Persada FM dan juga MTA FM yang di kesempatan pagi hari ini masih setia bersama kami. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa berjumpa di program Buah Hati. Kali ini bersama saya Ida Aisyah. Ya, di program ini kita akan berbincang ya seputar pengasuhan atau parenting ya untuk anak dan juga remaja kita. Nah, kalau kita melihat ya untuk fenomena akhir-akhir ini, kita membaca di media massa begitu ya, atau di pemberitaan-pemberitaan secara umumnya banyak terjadi kasus kenakalan remaja begitu ya. Mungkin dari level yang bisa dikatakan ringan atau bahkan sampai kepada kriminalitas. Nah, kita akan memperbincangkan hal itu, bagaimana kaitannya ya pola pengasuhan ayah dalam mengatasi kenakalan remaja. Di samping saya sudah hadir Ibu Anissa Wulansari, mohon maaf, Ibu Anissa Nilamsari SE SPD dari Keputrian MTA Pusat. Kita akan sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ibu? Alhamdulillah, sehat Mbak Ida? Alhamdulillah, sehat juga. Ya, senang sekali Bu Nisa bisa hadir kembali di tengah-tengah kita, dan insya Allah ini pertemuan yang pertama ketika siaran langsung begitu ya, Bu ya? Iya, Mbak Ida. Karena dulu pertemuan yang pertama lewat Zoom ya? Iya, betul. Ya, baik. Ini perjalanan dari Semarang bagaimana, lancar Ibu? Alhamdulillah lancar Mbak Ida. Lancar, Alhamdulillah. Baik, nah kalau tadi ya kita singgung sedikit ya bagaimana peran ayah dalam mengantisipasi kenakalan remaja begitu ya. Sebetulnya ini apa ya Bu ya, seberapa besar sih peran seorang ayah begitu, karena ayah ini kalau secara umum memang lebih sedikit bersinggungan langsung dengan anak-anaknya begitu ya. Nah, ini apakah juga salah satu faktor yang mempengaruhi bagaimana karakter si anak atau remaja ini? Nah, silakan Ibu untuk materinya. Iya, terima kasih Mbak Ida atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa MTA TV dan juga pendengar radio Persada FM yang dirahmati Allah, senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Buah Hati. Dan pada kesempatan kali ini kita masih membahas terkait dengan peran ayah ini Mbak Ida, dan juga tentang kenakalan remaja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang sekali ketika kita berbicara terkait dengan bagaimana kita sebagai orang tua memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Kenapa senang? Karena sesungguhnya anak-anak kita apabila dia tumbuh dengan baik, menjadi pribadi yang baik dan menyenangkan, itu semua tidak didapatkan dari proses yang instan. Semuanya sangat membutuhkan perjuangan dan pengorbanan dari kedua belah pihak, baik itu ayah maupun ibu. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Ida, bahwa saat ini sangat rentan sekali dan bahkan banyak sekali kita jumpai kasus-kasus yang terjadi yang melibatkan remaja di dalamnya. Dan bahkan kasus ini sudah sampai kepada tindak kriminal yang sangat mengganggu norma-norma yang ada di masyarakat, mengganggu lingkungan sekitar, bahkan mungkin ini bisa sangat mempengaruhi bagaimana negara kita ini kemudian menjadi tidak baik-baik saja karena pengaruh dari remaja yang sudah tidak konsen lagi dengan masa depannya dan hanya fokus dengan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada. Sebelumnya kita akan membahas dulu tentang kenakalan remaja. Sebenarnya apa sih yang disampaikan terkait dengan kenakalan remaja itu apa? Gitu. Kita tahu bahwa kenakalan remaja merupakan sebuah tindakan yang memang melanggar nilai-nilai dan aturan-aturan sosial. Di mana kenakalan remaja ini tidak hanya menjadi sesuatu yang merugikan bagi mereka selaku pelaku, tetapi juga akan merugikan banyak pihak, yaitu keluarga, masyarakat, lingkungan sekitar, bahkan negara, seperti yang tadi kami sampaikan. Nah, kemudian kenapa kenakalan remaja ini terjadi? Kita tahu bahwa remaja berawal dari seorang anak
yang lucu, yang sangat imut, yang kemudian anak itu bertumbuh besar, mulai beradaptasi dengan lingkungan sekitar, mulai memiliki teman-teman yang bisa menjadi figur otoritas mereka atau idola mereka. Nah, kenakalan remaja itu pastinya munculnya tadi sudah saya sampaikan tidak secara instan atau tiba-tiba. Tiba-tiba anak itu menjadi nakal, tidak. Semua selalu ada hal-hal yang membuat kenapa muncul kenakalan remaja. Ada faktor-faktor yang dulu pernah kami sampaikan pada materi yang lalu, tapi di sini kami akan meringkas dan menjadikannya sebagai garis besar saja. Ada faktor internal dan juga faktor internal yang paling besar pengaruhnya sehingga menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Yang pertama adalah faktor emosional anak. Entah itu ada trauma, entah itu anak merasakan bahwa dirinya tidak dianggap di keluarganya. Dan yang kedua adalah faktor eksternal dari keluarganya. Kalau dari lingkungan, dari teman-temannya, itu pasti akan sangat berpengaruh. Tapi keluarga ini ternyata adalah salah satu pendukung apabila seseorang anak itu akhirnya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang ada dan melanggar aturan-aturan sosial yang ada. Kenapa kami sampaikan keluarga? Karena anak ini bertumbuh dari kecil di dalam lingkungan keluarganya. Dia berinteraksi dengan ayah dan ibunya. Maka dari itu, bagaimana akhirnya anak ini muncul sebagai sosok seorang remaja yang melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan bisa dikatakan melakukan hal-hal yang menyimpang, kriminal dan sebagainya. Maka kita sebagai orang tua, dalam ilmu parenting ini kita bisa bersama-sama belajar, membuka diri untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin sudah terjadi pada anak-anak kita. Apabila anak-anak kita mengalami gangguan atau mungkin mengalami pengaruh-pengaruh yang mulai tidak baik pada dirinya terkait dengan emosinya, dia mudah marah, ketika dia marah dia pergi, dia tidak mau pulang ke rumah, dia bermain, berinteraksi dengan teman-temannya, atau mungkin pulangnya larut malam, kemudian melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh orang tuanya. Cobalah kita sebagai orang tua untuk introspeksi, ada apa ini dengan anak-anak kita. Saya sampaikan pada beberapa pekan yang lalu terkait dengan apa sebenarnya yang dibutuhkan anak dari sosok ayah. Yang dibutuhkan anak dari sosok ayah ada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kedekatan, emosi yang terjalin antara ayah dan juga anak tersebut. Kalau pada beberapa pekan yang lalu dijelaskan tentang kasus fatherless ya, Mbak Ida ya, itu menjadi penting bahwa ternyata kedekatan fisik saja dari seorang ayah tidak cukup, maka perlu adanya kedekatan emosional. Dan ternyata seseorang atau anak yang bertumbuh besar tanpa ada peran dari ayahnya, ayah tidak terlibat dalam pengasuhan, hal ini membuat anak itu secara emosi tidak stabil. Dia menjadi sosok yang mungkin akan lebih banyak terasah emosinya karena bersama dengan ibunya. Dia lebih dominan perasaannya, sehingga sedikit-sedikit dia akan merasa sedih, kecewa, marah, tanpa diasah secara kognitifnya, yang mana secara kognitif itu harusnya ada peran ayah di dalamnya, yang tidak dia dapatkan karena ayahnya mungkin hanya secara fisik saja bersama, tapi tidak ada interaksi yang aktif dari ayah kepada anaknya. Nah, kenakalan remaja dimunculkan karena kemarahan anak-anak kepada kita, orang tuanya. Mereka ingin membuktikan kepada orang tuanya bahwa saya bisa, saya diakui di luar sana, saya dihargai di luar sana dengan teman-teman saya, yang menjadikan saya seorang pemimpin, tapi pemimpin yang dalam konotasi negatif. Seperti misalnya dulu pernah disampaikan pemimpin-pemimpin yang mungkin mengarahnya kepada arah kriminal, tapi secara emosi dia merasa mendapatkan asupan itu, dilengkapi emosinya karena teman-temannya mendukungnya. Hanya kamu yang bisa, kamu yang paling berani, kamu yang bisa mengatasi permasalahan ini. Konteksnya negatif. Namun secara emosi dia mendapatkan kepercayaan, pengakuan dari teman-temannya yang dia tidak dapatkan di rumahnya, terutama ayahnya. Maka hal itu
yang menjadi salah satu penyebab munculnya kelak-kelak remaja. Kemudian yang dibutuhkan anak dari sosok ayah adalah bagaimana seorang anak dan seorang ayah ini bisa berinteraksi sosial dengan baik. Anak-anak yang mengalami gangguan di lingkungan sosialnya, seperti misalnya cenderung untuk menutup diri atau bahkan dominan dalam lingkungan yang ada di sekitarnya, dia akan mencontoh itu dari ayahnya. Apakah kedekatan ayahnya itu membuat dia positif di lingkungannya atau tidak, kembali lagi tergantung ayahnya. Kalau seorang ayah yang selalu bekerja, dia tidak melibatkan anaknya dalam kegiatan bersama, tidak pernah main bersama, tidak pernah diajak ke acara-acara yang melibatkan ayahnya dan teman-temannya, tidak dikenalkan untuk bersilaturahim dengan keluarga-keluarganya, maka anak ini akan menjadi malas ketika sudah remaja untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan dia mungkin akan merasa nyaman dengan gadgetnya ya Mbak Ida ya. Karena ayahnya tidak mengajarkan dia untuk berinteraksi aktif di lingkungan sosialnya, yang membuat anak ini mungkin tumbuh tidak percaya diri. Nah, apakah ada kenakalan remaja yang muncul karena tidak percaya diri? Ada. Penggunaan narkoba, penggunaan zat-zat yang berbahaya. Itu semua muncul karena mereka merasa kesepian di dalam rumahnya. Mungkin secara fisik dia di rumah, dia tidak main. Tapi mudah sekarang kita bisa menggunakan aplikasi, datang barang, dan dia menikmati itu. Karena tidak ada support dari ayahnya untuk mengajaknya beraktivitas di luar. Dan itu biasanya terjadi dari kecil. Dan ketika sudah remaja, karena dia tidak mendapatkan interaksi yang aktif dengan ayahnya hanya datang, kemudian pulang, kemudian istirahat, tidak menyapa, tidak bicara, maka anak ini pun meskipun ada kehadiran ayah, dia akan merasa kesepian. Dia tidak mendapatkan sosok yang bisa mengasah kognitifnya, mengasah sosialnya, dan juga tidak bisa mendapatkan sosok yang memperhatikan dia. Kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat sensitif. Apabila ada orang-orang yang menyemangati, mungkin melalui WA, semangat ya, yang sabar, jangan menyerah, itu saja sebenarnya sudah cukup Mbak Ida. Apalagi yang memberikan itu adalah ayahnya. Secara langsung. Karena ayah adalah pelindungnya. Konteks anak-anak ketika mereka terlahir dari orang tua yang bernama ayah dan ibu, dia akan melihat bahwa ayahnya ini adalah imamnya. Ayahnya adalah pelindungnya karena lebih kuat, lebih kekal. Maka ketika itu kemudian diberikan secara kontinu, bagaimana seorang ayah itu melindungi anaknya, kalau anaknya mungkin menangis atau ada bahaya, akan dilindungi oleh ayahnya, dia akan menjadi sosok yang terbuka dengan ayahnya. Namun ketika ayahnya sedikit-sedikit, bu, anaknya, dia menjadi seperti ini. Ayah itu kuat, ayah itu hebat, ayah itu tinggi besar. Tapi kenapa ayah meminta kepada ibu? Akan timbul ketimpangan emosi di dalam hatinya. Dan ketika dia berinteraksi di luar, sudah remaja, dia mendapatkan teman yang luar biasa, maco begitu mungkin misalnya, atau mungkin temannya bisa melindungi dia, ada orang yang membuli, dia akan merasa nyaman. Dan apabila anak kita laki-laki, maka ini juga akan menjadi salah satu bentuk kenakalan remaja dalam konteks yang lebih menyimpang, yaitu akan terjadi kasus-kasus seperti LGBT. Karena berawal dari seorang ayah yang tidak bisa memberikan pengayoman kepada anaknya, dan dia mendapatkan itu dari temannya, dari orang lain. Dan kemudian yang berikutnya adalah kognitif. Tadi sudah saya sampaikan sekilas bahwa perlu sekali seorang ayah itu mengedukasi anak melalui logikanya, cara berpikirnya, yang membuat anak-anak itu bisa tahu baik dan benar. Karena seorang ibu perasaan lebih dominan, terkadang ada hal-hal yang lebih bisa ditolerir. Ya udah, kalau dia salah ya dimaafkan, kan kalau ibu seperti itu. Tapi kalau bapak-bapak mungkin kalau memang dia salah, kamu harus menegur. Ada pola pengasuhan yang berbeda, treatment yang berbeda antara ibu dan antara ayah. Maka ketika kognitif seorang anak ini
asupi dengan baik oleh interaksi komunikasi yang baik dengan ayahnya, maka anak-anak ini akan tumbuh menjadi anak-anak yang dia bisa berpikir dengan jernih. Dan ada penelitian juga ayah bunda semuanya di Oxford University yang menyampaikan bahwa anak-anak yang memiliki hubungan interaksi yang baik dengan ayahnya sejak kecil, maka kemungkinan dia untuk terlibat masalah kriminal dengan polisi sangat sedikit sekali. Itu adalah sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa anak-anak yang berhubungan dengan polisi karena kasus-kasus yang besar biasanya terjadi dan tumbuh berawal dari hubungan yang tidak baik dengan ayahnya. Kurang lebih seperti itu, Mbak Ida. Baik, ya. Jadi memang sangat besar peran ayah begitu ya dalam pertumbuhan seorang anak, dan ini bahkan sampai remaja ini bisa untuk sebagai tameng begitu ya, mencegah adanya kenakalan remaja begitu ya. Dan kalau ini kan, kalau tadi yang disampaikan Bu Nisa, ini memang harus ini ya, kesadaran penuh dari seorang ayah juga gitu ya, agar ya selalu hadir benar-benar begitu ya, tidak hanya secara fisik tapi juga emosional begitu. Nah ini padahal di luar sana juga tentunya banyak seorang ayah yang memang hadir secara fisik tadi ya. Nah ini kalau bagaimana sih caranya ya sebagai seorang istri ini bisa mendorong suami gitu ya agar lebih hadir dalam pengasuhan anak ini, caranya seperti apa sih Bu? Apakah ya langsung dibicarakan secara frontal atau mungkin ada tips-tips yang soft begitu ya? Kadang kan seorang suami, seorang ayah itu ya kalau mungkin diminta sesuatu ini kan mungkin ini ya kayak kurang berkenan seperti itu. Nah ini gimana Bu mungkin tipsnya yang supaya ya apa yang kita inginkan ini bisa tercapai tanpa harus membuat si ayah ini kurang nyaman gitu. Iya, tugas istri memang tidak mudah ya. Iya. Kita bisa menceritakan kepada pasangan kita terkait dengan aktivitas anak kita sehari-hari. Itu adalah cara yang paling mudah ketika kita ingin mengajak pasangan kita terlibat dalam pengasuhan anak. Ketika kita menyampaikan permasalahan anak kita, mungkin nilai pelajarannya, teman-temannya, atau apapun kita sampaikan kepada pasangan kita, kita bisa melihat responnya. Nah kemudian ketika kita melihat responnya, kalau kita menemukan bahwa ada ketidakpedulian dalam tanda kutip ya, artinya saya yakin dimanapun ayah pasti akan peduli dengan anaknya. Namun terkadang karena kesibukan dalam bekerja membuat ya sudah bunda urusi atau apa seperti itu, sampai berpikir sudah capek gitu ya, berpikir seperti itu. Nah kita baru mulai spill nih sedikit-sedikit. Ya kayaknya yang bisa nasihatin ini ayah. Jadi kita bisa memberikan kepada suami kita itu sebuah kepercayaan yang membuat suami kita juga tidak tersinggung ketika kita ingin suami kita terlibat dalam pengasuhan anak. Bunda sudah pernah menyampaikan ini ke anak kita, tapi ternyata nggak mempan kayaknya. Butuh ayah deh, gimana kalau ayah misalnya nanti agak sibuk, Bunda temenin, nanti ayah mungkin bicaranya nggak usah panjang-panjang, nanti Bunda akan tambahkan. Tapi memang Bunda butuh sekali ayah untuk bicara sama anak kita. Insya Allah kalau ayah yang bicara, anak kita pasti mendengarnya. Nah, kita juga berikan bombongan juga ke suami kita gitu ya. Pasti bisa kalau ayah yang ngomong gitu ya. Pasti bisa kalau ayah yang bicara gitu. Gitu. Tapi emang benar sih ya, kadang ibu tuh sudah kalimatnya berpuluh-puluh kalimat begitu ya. Seorang ayah mungkin 2 atau 3 udah cukup ya, langsung didengarkan oleh si anak begitu ya. Iya, betul. Ya, baik, ini sepertinya kita harus jeda dulu sejenak, nanti disambung di sesi yang kedua. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di program Buah Hati. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, pendengar Radio Persada FM, MTA FM, kita lanjutkan ya kebersamaan kita di program Buah Hati. Untuk pagi hari ini kita masih membahas tema bagaimana peran ayah dalam mengantisipasi kenakalan remaja. Tentunya masih bersama narasumber kita, Ibu Anissa Nilamsari, SE SPD dari Keputrian MTA Pusat. Baik, tadi di sesi yang pertama ini
Bu Disa sudah menyampaikan beberapa poin ya, apa sih manfaat atau pengaruh dari kedekatan ayah gitu ya kepada anak dalam mengantisipasi kenakalan remaja. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika ada remaja kita ini yang sudah terlanjur begini ya, mengalami atau terjerumus kepada kenakalan remaja. Nah, ini bagaimana peran dari ayah dan tentunya juga dari ibu ya untuk tetap merangkul anak, tetap menerima si anak, kemudian tetap memberikan kasih sayangnya begitu ya, tidak kemudian melepaskan si anak begitu saja. Silakan Ibu. Iya. Pemirsa MTA TV dan juga pendengar radio Bersada FM yang dirahmati Allah, ketika anak menjadi ujian bagi kita, maka kita harus siap menghadapi ujian itu. Karena ujian adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kembali kepada Allah. Ketika kita mendapatkan anugerah, amanah, perhiasan dari sosok anak, ternyata kita juga mendapatkan ujian dari anak-anak kita yang apabila mereka sudah terlanjur, terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar, apa yang harus kita lakukan? Maka bersabar, kemudian meminta pertolongan kepada Allah merupakan solusi yang perlu kita lakukan kepada diri kita terlebih dahulu untuk menenangkan diri kita agar kita tahu bagaimana langkah selanjutnya untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada anak-anak kita yang sudah terlanjur mengalami hal-hal yang tidak baik. Dengan kesabaran dan berdoa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita. Solusi apa yang harus kita lakukan? Berikutnya adalah niat atau keinginan dari kita sebagai orang tua, ayah dan ibu untuk bisa memperbaiki diri terlebih dahulu, kemudian memperbaiki hubungan antara ayah dan ibu, dan baru kemudian memperbaiki hubungan antara ayah, ibu, dan anak. Kalau kita bicara tentang ayah, ayah adalah imam. Ayah adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk keluarganya, untuk istri dan anak-anaknya. Kalau kenakalan remaja sudah muncul pada anak-anak kita, tidak bisa itu kita serahkan kepada istri kita. Tidak bisa. Kita butuh sosok imam yang menjadi penjaga, pelindung, yang menjadi seseorang yang punya kewajiban paling besar untuk melindungi keluarganya ini. Maka ayah perlu andil, perlu masuk dan terlibat dalam pengasuhan anak-anak kita. Cara apa yang pertama kali dilakukan oleh ayah agar dia bisa melakukan sebuah cara untuk memberikan solusi bagi anak-anak yang sudah terlanjur melakukan kenakalan remaja? Yang pertama pastinya memperbaiki diri terlebih dahulu. Jika selama ini waktu ayah sibuk untuk bekerja, untuk mencari nafkah, maka langkah yang harus dilakukan adalah mulai membuka diri, melakukan pendekatan kepada diri kita untuk dekat dengan anak-anak kita. Caranya adalah mengkomunikasikan permasalahan anak kepada pasangan kita atau istri kita. Anak kita kalau pulang sekolah jam berapa? Anak kita kalau misalnya bermain dengan siapa? Tanyakan kepada pasangan kita. Tanyakan kepada istri kita. Dari situ kita akan bisa tahu dan akan mulai mengamati, kemudian akan mencatat perihal anak kita sehari-hari. Ya mungkin selama ini sosok ayah itu mengabaikan. Karena sudah pasrah, percaya, dan sudah menyerahkannya kepada ibunya. Maka perlu andil yang sangat besar, niat yang sangat luar biasa dari ayah untuk menanyakan tentang anak kita, tentang anak-anak kepada ibunya. Temannya siapa, pulang jam berapa, bagaimana gurunya, kalau di sekolah ada masalah atau tidak. Tanyakan, kemudian catat, kemudian habis itu bersama-sama dengan pasangan kita, bersama-sama dengan istri kita, saling introspeksi, kemudian bagaimana membangun suatu konsep untuk memulai pendidikan atau cara yang terbaik agar anak kita bisa menjadi lebih sadar diri atau lebih baik daripada sebelumnya. Setelah mengkomunikasikan hal itu kepada pasangan kita, lalu kita melakukan pendekatan kepada anak kita, baik itu ayah maupun ibu. Namun sekali lagi,
seorang istri apabila tidak mendapatkan support yang penuh dari ayahnya, dari suaminya, maka dia pun akan setengah-setengah dalam melakukan apapun. Karena istri juga memiliki banyak pekerjaan, apalagi mungkin anaknya tidak hanya satu. Yang nakal mungkin anak pertama, tapi dia masih memiliki adik-adiknya 2, 3, 4. Maka butuh sekali komitmen dari ayah, niat dari ayah yang besar untuk memperbaiki diri dan mengelola hubungan yang positif dengan istri dalam melakukan pendekatan dengan anak. Dan ternyata kasus-kasus kenakalan remaja itu, terapi yang paling sering dilakukan adalah terapi komunikasi dengan ayah ibunya, dengan keluarganya. Karena anak-anak akan merasa bahagia ketika orang yang paling dekat dengan dia mau memaafkannya. Anak-anak akan merasa kembali menjadi sosok yang dihargai ketika ayah ibunya mau menerima dia kembali setelah melakukan banyak kesalahan, banyak dosa dan banyak aib. Dan cukup ayah ibunya saja mau menerimanya saja itu akan membuat perubahan yang sangat drastis dari yang mulainya dia sangat ekstrim di luar, nakal di luar, bahkan sudah membuat aib yang tidak baik untuk keluarga. Namun ayah ibunya memaafkan, memeluknya, merangkulnya, dan menerimanya kembali, maka dia akan berubah. Karena dia tahu bahwa saya didukung dan disupport oleh ayah dan ibu saya. Tidak peduli saya tidak memiliki teman, tapi ketika ayah dan ibu saya memaafkan saya, ketika ayah dan ibu saya menerima saya, cukup bagi saya untuk menjadi sosok yang baru. Hijrah istilahnya seperti itu. Nah, ini sebenarnya adalah peran ayah yang penting sekali untuk mengatasi kenakalan remaja. Karena mohon maaf, ayah bunda yang dirahmati Allah, kasus-kasus kenakalan remaja tidak akan selesai kalau diserahkan kepada ibu seorang diri. Dan ini sangat terbukti. Karena ibu biasanya ketika perasaan itu mendominasi, seorang ibu itu justru lebih mengedepankan emosinya. Seperti contoh misalnya, ya Allah kok kamu bikin malu keluarga, seperti itu. Jadi beliau karena adalah sosok perempuan yang sangat sensitif perasaannya, tidak ada solusi bagi anak ini bagaimana untuk menghadapi kondisi itu. Jalan keluarnya tidak muncul. Yang keluar dari kebanyakan ibu-ibu adalah ungkapan perasaan, kesedihan, kekecewaan yang membuat anak ini semakin terpuruk. Ya. Namun ketika ayah itu hadir memberikan semangat kepada istrinya, kemudian ketika dalam berjumpa, dalam melakukan pendekatan dan komunikasi dengan anaknya, ketika ibu sudah melakukan penyampaian perasaannya kepada anaknya tersebut, maka ayah ya sudah, mulai sekarang kamu berubah ya. Ayah dan ibu memaafkan. Ayah dan ibu juga minta maaf karena selama ini tidak memperhatikan. Ayah percaya kamu bisa berubah. Mungkin bisa dikatakan sudah tidak pakai obat-obatan terlarang lagi, atau kamu menjauh dari teman-teman yang tidak baik. Ayah dan ibu percaya. Nah, ayah karena logika seorang laki-laki ini memang mendominasi, dia akan memberikan jalan keluar. Kemampuan ayah untuk mengolah kognitif anak inilah yang membuat anak ini menjadi anak-anak yang cerdas. Maka seseorang yang dekat dengan ayahnya, seorang anak yang dekat dengan ayahnya biasanya memiliki kecerdasan yang lebih tinggi daripada anak yang tidak dekat dengan ayahnya atau yang hanya fokus kepada ibunya saja dalam pengasuhan. Maka luar biasa sekali peran ayah ini untuk mengantisipasi, untuk mengatasi masalah kenakalan remaja, support anak-anak, genggam istri, bangun kembali keluarga yang lebih baik daripada sebelumnya. Maka kasus-kasus kenakalan remaja dapat mudah terselesaikan karena faktor yang paling penting tadi yang kami sampaikan di awal, yaitu faktor eksternalnya itu sudah selesai. Dan ketika anak-anak mendapatkan support dari ayah ibunya, maaf dari ayah ibunya, maka emosinya langsung bisa menyesuaikan diri. Ketika dia dimaafkan, dia akan secara emosinya dia tidak ada trauma, dia tidak ada beban. Dia akan menjadi sosok yang bangkit kembali, penuh semangat. Sehingga ayahnya yang mungkin dulu mohon maaf tidak menganggapnya ada, meremehkannya,
Namun ketika muncul kasus kesalahan kenakalan remaja ini dan ayah ingin memperbaiki anak-anaknya sehingga anak-anaknya bisa normal kembali seperti sedia kala, maka perbaiki pula pola pengasuhan kita. Gunakan komunikasi sebagai sarana untuk mendekatkan hubungan ayah dan anak, dan mulailah untuk menyentuh sisi emosional anak sehingga anak menjadi sosok yang lebih baik pastinya, dan insya Allah kenakalan remaja juga dapat teratasi dengan lebih baik lagi. Baik, ya Ibu, kalau tadi ya dari pertanyaan awal saya itu sebetulnya saya juga ikutan ini ya, apa ya, terbawa gitu ya, kalau misal membayangkan anak-anak remaja kita sudah terjerumus kepada kenakalan remaja, ini kemudian bagaimana gitu, mungkin karena seorang perempuan begitu ya, benar tadi, mesti emosi terlebih dahulu yang dikedepankan gitu ya, kalut, bingung ini bagaimana mengatasinya, tidak hanya mempengaruhi dalam rumah tangga, tapi juga bagaimana kita menghadapi masyarakat yang di lingkungan kita gitu ya. Tetapi ternyata solusi pertama yang tadi disampaikan tuh Masya Allah luar biasa, yaitu bersabar dan berdoa kepada Allah gitu ya. Jadi memang kembalikan terlebih dahulu semuanya kepada Allah begitu ya, kita curhat kepada Allah tentang permasalahan yang dihadapi. Nah ini jadi satu pintu pembuka yang utama, ini yang bisa membuat hati itu menjadi tentram, menjadi tenang begitu ya. Kemudian mungkin kekalutan pikiran itu juga sudah sangat-sangat reda, tinggal nanti melangkah ke tahap selanjutnya gitu ya. Nah kemudian tadi juga disampaikan ya, kemudian kita harus niat terlebih dahulu memperbaiki diri, kemudian juga memperbaiki hubungan antara ayah, ibu, dan anak. Kemudian juga ada pola komunikasi bagaimana kita selesaikan ini bersama-sama. Bagaimana besarnya pengaruh dukungan suami kepada istri dalam mengatasi permasalahan ini. Nah kemudian kalau tadi anak remaja kita sudah, mungkin dia sudah sadar, sudah niat bertobat, hijrah begitu. Nah ini kemudian bagaimana lagi yang bisa dilakukan orang tua untuk menjaga anak kita ini supaya tidak kembali lagi ke masa lalunya ya, karena namanya anak remaja ini kan pasti pergaulannya memang sangat luas, apalagi kalau mungkin ya sudah sekolah dan setelah itu juga masih ada kegiatan yang lainnya gitu ya. Nah ini mungkin pengawasan yang seperti apa Ibu yang bisa dilakukan begitu? Iya, terima kasih Mbak Ida. Ayah bunda yang dirahmati Allah, ketika kami sampaikan bahwa anak adalah ujian, maka memang betul. Pertama kali ketika kita menghadapi permasalahan apapun, maka tenangkan diri kita terlebih dahulu. Bersabar, menyerahkannya kepada Allah. Dan alhamdulillah ketika ujian itu sudah bisa kita lewati, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Ternyata ujian yang sudah kita hadapi selama ini bisa selesai. Dan solusi ketika kita menghadapi permasalahan yang sudah selesai adalah bersyukur. Bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan lipatnya. Bersyukur di sini konteksnya adalah membangun hubungan dengan Allah. Karena hakikat yang membuat permasalahan itu sebenarnya adalah kita. Bahwa setiap permasalahan yang muncul, hakikatnya adalah karena kesalahan kita. Bisa jadi kita tidak concern dalam mendidik anak. Ketika sudah melahirkan, disekolahkan, kita serahkan kepada pihak sekolah, kita melepaskannya kepada pihak sekolah, kita sibuk bekerja, tidak ada komunikasi yang baik, maka ketika muncul kenakalan remaja baru kita sadar bahwa selama ini kita tidak optimal dalam mengasuh anak-anak kita. Bahkan untuk berkomunikasi secara efektif dengan anak-anak kita pun ternyata ketika kita refleksi diri tidak kita lakukan. Nah maka solusinya adalah ketika masalah sudah selesai, bersyukur kembali kepada Allah dan buatlah sebuah perencanaan Mbak Ida untuk bagaimana kita membangun diri kita agar lebih baik pada hari berikutnya. Yaitu di keluarga itu ditumbuhkan keimanan, ketakwaan dengan cara mungkin hadir dalam kajian, mengikuti kajian-kajian, mendengarkan ceramah-ceramah yang bisa memotivasi diri untuk mengingatkan kita bahwa hakikatnya kita adalah manusia biasa yang penuh dengan segala keterbatasan, namun Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Ini juga bisa disampaikan oleh ayah
ketika beliau sebagai sosok panutan dalam keluarga. Kata-kata yang muncul dari seorang ayah adalah motivasi yang terbesar bagi anaknya. Kenapa? Karena ketika anak berbicara dengan ibunya, itu sudah biasa. Bahkan ketika anak diam, ibunya sudah banyak bicara. Tapi ketika mendapatkan ayahnya yang selama ini mungkin jarang bicara dengan anaknya, ketika ayah mengkhususkan waktunya bicara dengan anak itu akan merasa ini adalah sesuatu yang spesial. Sampai ayah masuk ke dalamnya, memberikan support, menyampaikan motivasi, dukungan secara emosional yang luar biasa. Ini tidak akan dilupakan, Mbak Ida. Karena memang betul, seorang ayah, seorang suami ketika sudah komit dalam rumah tangganya, dia harus punya tujuan yang jelas. Istri saya mau saya bawa kemana, anak saya mau saya bawa kemana, saya mau anak saya memiliki karakter seperti apa. Dia harus punya planning untuk keluarganya dan rumah tangganya. Kita saja punya rencana mingguan, harian, bulanan, tahunan. Tapi kenapa dalam rumah tangga kita tidak mengkonsep itu dengan baik? Tidak ada perencanaan-perencanaan yang bisa kita lakukan setelah terjadi ujian-ujian itu untuk memperbaiki agar rumah tangga ini bisa lebih aktif, berkomunikasi dengan baik, kemudian terbuka. Dan itu sekali lagi dukungan dari ayah sangatlah penting. Jadi posisi ayah di sini menguatkan istri dan memberikan motivasi yang luar biasa bagi anak-anaknya secara emosional. Begitu Mbak Ida. Kembali lagi ini betapa besarnya peran ayah dalam sebuah rumah tangga, utamanya dalam pengasuhan anak dan remaja begitu ya. Termasuk ini mendukung istri untuk bagaimana agar pengasuhan ini tetap berjalan dengan baik begitu ya. Jadi benar-benar butuh mendukung istri. Jadi tidak membiarkan istri berjalan sendiri ketika apalagi ketika ada masalah justru nanti tidak berani menyampaikan ke suami gitu ya, tambah runyam begitu ya. Baik Ibu, ini tidak terasa kita sudah tiba di penghujung waktu. Silahkan Ibu kesimpulan atau hal yang mesti digarisbawahi gitu ya tentang tema utama kita hari ini, peran ayah dalam mengantisipasi kenakalan remaja. Silakan. Terima kasih Mbak Ida. Bagi ayah-ayah yang saat ini menyaksikan acara Buah Hati ini, dan juga bagi ayah-ayah yang ada di luar sana, perlu kita ketahui bahwa Allah menciptakan panjenengan sebagai laki-laki dengan segala kelebihan yang luar biasa. Bahkan tidak ada nabi itu wanita. Bahkan dalam agama pun wanita memiliki kekurangan, sehingga laki-laki diberikan tanggung jawab dan beban yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa kita jadikan hikmah bahwa panjenengan seorang ayah adalah sosok yang sebenarnya hebat dan luar biasa. Lalu gunakan sebaik-baiknya kemampuan panjenengan, kekuatan panjenengan, kekuatan berpikir, kepandaian, kecerdasan untuk mengelola rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Terutama dalam mengantisipasi permasalahan yang terjadi saat ini yang sekarang sudah menjadi hal yang umum. Anak-anak nakal itu sudah seperti biasa. Dari mana kita akan merubah hal ini jika tidak dari keluarga kita? Maka sebagai sosok seorang ayah penting sekali panjenengan menyiapkan mental, menyiapkan diri untuk mengelola emosi diri. Meskipun panjenengan sibuk bekerja, tetap berikan waktu, berikan kesempatan kepada istri untuk menceritakan apapun terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah. Meskipun panjenengan tidak terlibat langsung, tapi informasi dari istri bisa menjadi sebuah catatan. Kita bisa melihat perkembangan anak kita, dan saya yakin sekali karena kemampuan kognitif ayah yang luar biasa, panjenengan pasti langsung punya plan A, B, C, dan memiliki cara-cara atau strategi bagaimana untuk bisa memperbaiki segala sesuatu yang mungkin tidak pas di dalam rumah tangga. Peran keduanya sangat penting dalam pengasuhan anak, dan mudah-mudahan keluarga kita semuanya menjadi keluarga yang lebih baik dari waktu ke waktu, sakinah mawadah warahmah. Amin. Baik. Terima kasih sekali Ibu Nisa ya sudah hadir langsung di studio MTA TV menyampaikan tema yang sangat luar biasa ya tentang peran ayah dalam mengantisipasi kenakalan remaja. Semoga ini juga menjadi masukan yang sangat berharga untuk para ayah
yang insya Allah menyaksikan siaran ini begitu ya, sehingga nanti bisa tercipta tadi ya keluarga sakinah mawadah warahmah. Baik, selamat melanjutkan aktivitas kembali Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ida. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi perjumpaan kita di program Buah Hati untuk kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Ida Aisyah Mondiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.